center. Iya. Dia nyenternya tuh ke atas, set. Bret, di atas itu dia ngeliat tuh ada Mbak Kunti nih, Mbak Kunti. Hola, un placer de conocerte. Kali ini kami dari segenap member Oyam ingin menceritakan pengalaman horor kami di rumah berhantu. Penasaran ceritanya? Check this out. Oke Om, nih gue denger ceritanya di sekitar rumah lu tuh banyak hantu tuh, yang rumah besarnya itu. Coba dong ceritain tuh, gimana tuh? Oh, rumah yang gede itu ya? Ah, ya. Oh, iya. Oke. Jadi sebenarnya tuh rumah udah ditinggalin dari ya sekitaran puluhan tahun yang lalu lah. Gue nggak tahu tahun pasti ditinggalnya itu kapan, tapi gue denger dari warga sekitar tuh ya sekitar puluhan tahun yang lalu. Diambilnya gara-gara kenapa ya? Diambil apa dulu? Dia ya itu kayak dikosong jadi kosong. Oh, kenapa bisa kosong? Baik. Rumah itu kenapa bisa kosong? Kalau gue denger dari warga sekitar nih, itu tuh karena dulunya itu tuh rumah itu bekas ada pesugihan. Pesugihannya buat apa tuh? Pesugihan buat apa? Pesugihan apa ya? Oke. Di pesugihan ini tuh gue nggak tahu pasti yang punya rumah tuh pesugihan apa, tapi gue tahu dari warga sekitar kalau pesugihan ini tuh numbalin nyawa. Cowok cewek tuh kira-kira Yang punya rumah itu. yang punya rumah tuh apa gimana? Wah, tentunya itu yang punya rumah tuh. Jadi yang punya rumah nih, Woi, dia mau kaya, gue merinding. tapi dia harus ngorbanin nyawanya sendiri. Itu gila banget, men. Wah gila, gue merinding cok. Bayangin, kalian mau kaya, ada cara, ada jalan yang halal, tapi kalian milih cara pesugihan. Waduh, Enggak banget. enggak, berarti tuh arwahnya yang meninggal itu gentayangan atau gimana? Itu dia gentayangan. Gentayangan. Sampai sekarang, setiap kali gua pulang lewat situ, gua selalu digangguin sama hantunya. Itu kira-kira setiap jam berapa kira-kira? Pastinya malam dong. Nah, pasti malam atau apa habis maghrib atau? Sekitaran jam berapa? Iya. Oke. Karena di belakangnya itu ada musola tuh. Musola itu tempat biasa gua sholat maghrib tuh. Nah, di setiap gue berangkat sholat maghrib nih, gue selalu ngeliat kayak ada yang ngeperhatiin gue tuh dari ininya, dari rumahnya. Kan rumahnya tuh apa tuh? Pernah masuk ke rumahnya? Pernah. Wah, jelas. Gue pernah masuk ke rumah itu. Sama siapa? Sendiri? Lu sendiri atau gimana? Enggak, gue sama teman-teman gue. Gue kira lu sendiri. Pertama itu gue nggak eksplor tuh, cuman ya iseng-iseng doang sih, gimana bocah penasaran kan. Nah, boleh Ya. boleh. Terus ini nih gue kan rumah itu kan bertingkat-tingkat ya, ada 3 tingkat. Betul. Iya, gue. Nah, pertama tingkat bawah tuh, gue nelusurin tuh tingkat bawah, mulai dari parkiran, musola terbengkalai itu, ada musola terbengkalai. Terus ada rumah kecil kosong nih. Ya, rumah kecil kosong ini yang misterius nih, sampai sekarang belum berani gue explore. Terus gue naiklah tuh ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini gue pernah nemuin sesuatu yang janggal banget, men. Apa tuh? Di ruangan deket tangga, itu tuh gue ngeliat ada kayak tempat bekas pesugihan gitu. Di situ ada karpet, ada sesajen juga, tapi sesajennya tuh nggak lengkap. Demi apa? Ih, Berarti sudah lama dong. Itu udah lama dong. Berarti itu dia. Gue nggak tahu, men, itu entah gue yang pertama kali nge-explore tapi ternyata masih ada barangnya atau itu bekas orang lain. Gue nggak tahu, men. Apa jangan-jangan di rumah kecil itu ya bisa ada barang lain gitu? Bisa jadi, men. Soalnya gue belum sempet nge-explore sono, soalnya itu waktunya kan udah mau maghrib tuh. Ya, gue nge-explore kan sama teman gue sebelum gue sholat maghrib karena gue penasaran. Kira gue punya ide mau nge-explore ke rumah itu. Nah, ya udah gitu, men. Tapi lu pas di situ ada ngelihat sesuatu atau gimana? Ada ngerasa hal apa gitu? Iya, lu dingin atau gimana, langsung kayak merinding atau gimana? Itu pasti, men. Bayarnya gue dari pintu masuk nih, dari pintu masuk awal gue langsung masuk, gue ngelangkahin kaki. Hawanya beda. Hawanya beda banget, men. Itu hawa itu kayak dingin, mencekam, dan ya pokoknya hawa-hawa serem lah, men. Tahu sendiri gimana? Iya, gue tahu. Nah, terus lanjut lagi nih, gue ke lantai 3 nih. Nah, iya tuh. Di lantai 3 ini, men, itu pemandangan bagus sebenarnya, men. Itu dia langsung gunung gede, Pangrango, Gunung Putri. Sono tuh. Tapi sayangnya gitu, men, gue nggak bisa lama-lama di situ. Padahal pemandangan bagus banget itu. Terus di belakangnya itu kan ada toren, men, ya. Iya tuh. Nah, toren gede itu tuh, gue masih bingung isinya apaan tuh. Soalnya gue kesono tuh, gue nyium bau
Gue nggak tahu itu bau bangke apaan, bau banget men. Aduh. Bangke tikus apa bangke manusia tuh Iya, kira-kira? beda. Nah itu gue nggak tahu men, soalnya Baunya mencekap, dikit banget gitu ya. iya di torennya itu tuh ditutup soalnya pintunya tau kan lu? Oh, iya, 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 pintu ini lah, pintu yang bulat Kayak itu. gitu, iya, gitu. Iya, ditutup itu. Nah, gue yang pas itu pengen ngecek tuh. Gue udah penasaran banget kan, ini bau apaan ini, bau banget. Akhirnya ini gue udah selangkah lagi nih ke toren nih, ke toren. Ajan maghrib berkumandang. Gue langsung ya udah gue lupa itu toren. Turun. Gue langsung turun ke bawah tuh, sholat maghrib lah gue. Gue juga pernah dengar rumor katanya orang di situ pernah ngelihat kuntilanak ya, layutan di situ katanya. Di lantai 3 tuh katanya. Oh iya, itu teman gue tuh. Iya teman gue si Fikri tuh. Lu si Fikri kan lu? Gua nggak tahu. Aduh, gimana gue si Fikri? Kan itu temen lu. Jadi itu si Fikri tuh pas malam Idul Adha kemarin tuh. Nah iya dia tuh bilangnya ini kan dia kan lagi jaga kambing. Nah iya dia sendiri di situ di kebunnya. Pertama kan dia lagi main HP tuh, lagi ya main HP lah kayak biasa gitu sambil ngopi. Di ini dia lagi sang main HP, ada yang manggil Fikri gitu teman gue si Fikri nyaut nih. Nah pas nyautnya kagak ada gitu kan, sepi kan ya. Yang lain lagi pada tidur, cuma dia doang sendiri nih yang bangun nih. Nah itu tuh di situ dia penasaran kan, yang manggil gue siapa tadi. Yang lain lagi pada tidur kan ya. Akhirnya ini sama teman gue dicek tuh, ini apaan sih, ini rumah gede banget kata dia. Oke. Nah terus pas dia ini ke pos tuh kan, ada pos kan ya? Iya. Gue ngeliat fotonya ada posnya emang. Iya ada pos. Dia ke pos tuh ngambil senter. Iya. Dia nyenter tuh ke atas, set, jebret. Di atas itu dia ngeliat tuh ada Mbak Kunti lagi duduk gini kakinya gelayutan. Nengok ke si Fikri ini? Enggak, si Fikrinya shock banget itu. Gue diceritain sama dia kan ya, dia shock banget di situ, dia nggak bisa gerak, dia nge-freeze. Terus di situ dia langsung trauma lagi, dia langsung pulang, nggak berani lagi jaga kambing dia tuh. Besok harinya nih kalian tau nggak? Apa tuh? Besokan harinya dia langsung sakit, demam tinggi nih. Gila emang. Jadi itu si Fikri dibawa kemana tuh? Dibawa berobat, sembuh atau gimana? Nah itu dia, gue nggak tahu kabarnya sekarang gimana. Ada nggak? Yang pasti udah sembuh ya. Lu pernah lihat fotonya gitu? Oh, seingat gue tuh ada apa enggak? Ada nggak ya? Oh kalau ada nanti ya kita tunjukin lah ya. Ya, ada, kita tunjukin. Lu pernah lihat itu sendiri? Pernah lihat. Pernah, kalau gue sendiri pernah lihat. Itu tuh pas gue yang nge-explore kapan ya? Bukan explore. Pas gue lagi balik sekolah nih. Kan gue kan lewat situ ya, kalau pulang sekolah mulu, lewat situ mulu. Ya. Terus kan gue pulang sekolah kan sore. Maghrib lagi nih. Udah buat ajan maghrib kan ya. Di ini nih di gerbang ini nih. Kan namanya maghrib kan gelap kan ya. Iya. Di gerbang ini kan ada, lu tau gak sih pocong wedon? Tau pocong wedon kan? Tau kan? Salah lihat mungkin lu. Yang pocong Lu gede. yakin itu pocong? Bener. Lu yakin gak lu? Gue gak bohong. Nih bayangin aja, gue lagi bawa motor nih. Udah, di kanan jalan gue. Ada pocong wedon gede banget. Gue yang lagi bawa motor fokus lurus, gue nggak berani lihat kanan karena di kanan ini penampakan pocongan. Gue nggak berani banget. Gila. Itu kacau sih cerita lu. Iya itu kacau. Itu gila. Apa temen dia juga kena? Kacau. Temen gue kena emang. Itu tuh warga situ nggak ada yang nggak pernah ngeliat tuh. Tapi penampakan. nggak ada yang ini mau kayak gimana nih, atau ada bantu bersihin itu rumah gimana? Kalau rumah itu sih sebenarnya udah pernah dibersihin ya dulu. Tapi datang lagi gitu. Iya. Ada lagi Iya. terus. Namanya juga penghuni kan. Biar Iya. makanya sampai kayak gitu ya. Ya gitulah, wajar namanya. Gua takutnya tuh yang kuntilanak apa jangan-jangan yang di inian ya, toren ya. Bisa jadi. Ya Bisa jadi. Wah kacau sih. Gua takutnya itu doang tuh. Di Iya. toren ini ada sarangnya nih, sarang itu setan dia, aduh. Lu bau banget gak ya? Iya kata gua itu gitu. Berarti tadi yang sajen itu di lantai berapa sih? Wah gua di merinding gua pas di sajen itu sajen di gua lantai 2 tuh deket tangga. Iya kan ada tangga nih, naik. Di kanan ada ruangan, ke kiri arah tangga naik. Nah
di kanan ruangan ini nih yang gue bilang ada sesajen. Tapi sajen udah pada rusak-rusakan, udah pada hancur-hancuran. Banyak apa aja, kira-kira apa aja tuh kayak sajennya? Ya pasti masih ada lah. Oh, kalau gue yang pas itu tuh kayak ada ini. Bunga. Bunga layu. Bunga layu. Terus apa sih yang bentukannya kayak teko? Oh ya, yang apa sih Kendi, itu? gitu. Kendi, Oh, iya, yang bener, iya, kendi. Kendi ya? Itu kendi. Terus sama itu apa sih yang biasa buat Dupa. Oh iya, dupa. Oh iya, dupa. Nah, iya sama itu, tapi Tahu dia. Gue kan tiba-tiba lu kira gue pernah pesugihan lo. nah itu dupanya tuh udah hancur tuh. Udah setengah jadi. Lumayan seram. Ya udah, seram. Berapa sih? Oke, lu kayak kita Ngomong mulu. Aus deh, aus. Aus banget. Jo, Yopa mungkin aus mungkin. lu aus nih, coba dah. Aus gak? Aus. Capek baru minum nih. Enak banget ini. Udah tanya. Ngomong-ngomong nih air apaan dah? Kleo ya, Kleo. Kleo ini. Kleo. Ini Kleo nih enak banget nih. Gak bohong. Seger banget ini, seger banget ya. Seger. Gue denger juga ratingnya bagus tuh dia. Itu dia. Seger. Ratingnya dia nomor 1 di Indonesia. Coba kita minum ya. Bagus banget. Seger banget. Kleo seger banget. Sembilan aus gua. Sama. Dingin lagi. Rasanya ada manis-manisnya. Itu dia. Itu bayar sebelah ya dong. Oke, jarang beberapa bulan kita coba nih sama Oyam nih penelusuri yang rumah gede yang dimaksud Yopa nih. Iya, ini orang-orangnya nih. Nih, kita nih semuanya nih. Iya, semua nih yang ekspor nih. Oke, gue ceritain tuh. Wah, kacau sih. Kacau gak sih? Kacau banget, kenapa tuh? Wah, lu kan serem banget kan ada kan waktu itu seru mencekam banget tuh rumah. Itu dia. Sampai ada kabur. Iya. Sampai ada yang kesurupan tuh. Itu dia. Nih. Itu karena eksplora di malam hari. Iya, coy. malam hari jam 12 kita eksplornya. Itu jam 12. Bayangin. Ceritain dong. Oke, kita ceritain nih awal-awal kita ngumpul di rumah Yopa tuh kan deket situ tuh. Kita ngumpul di situ dari jam 11. Kita briefing tuh. Siapin center, siapin apapun ini, siapin apa yang kita perluin tuh, atau ada kejadian yang gak enak gitu. Kita udah siapin semuanya. Kita coba tuh jam 12 masuk nih. Ya. Pas masuk tuh banyak godaan yang ini antara apalah pagar, kita baru masuk aja pagar tiba-tiba jatuh. Itu dia. Suasananya tuh Iya, dingin, tiba-tiba aneh gitu. mencekam, Bau. Iya bau ini bau. Nih, bener baunya. Baunya Enak bau banget. bawah. Iya nih. Pokoknya di sana tuh wah, cekam banget sih. Pas jam kita masuk tuh pagar kita buka dikit-dikit masuk. Di lantai pertama kita coba tuh rumah kecil yang dimaksud tadi Yopa itu ya awal-awal. Iya. Doa dulu. Itu rumah auranya sangat-sangat nggak bisa dijelaskan pakai kata-kata. banyak. Di situ tuh masih banyak benda-benda lama. Kalender ada Kalender tahun 2012 16 sih 12 ya. Ada kalender. Itu kalender yang gue Itu kan dari 2012. Itu tinggal tahun. Dan coba tuh masuk tuh dalam ini. Kita mau masuk tuh tapi ke dalam rumahnya tapi ya dikunci nggak bisa. Iya, udah masuk. Kita mau dobrak, takutnya kenapa-napa kan ya. Iya, Kita lanjut tuh kesalahan juga. ke ada tuh kamar mandi tuh yang kecil. Kita masuk. Baunya. Bau lu tahu gak sih bau dupa gitu? Iya. Itu bau dupa. Demi di situ bau dupa. Gitu. Bau daun layu. Ya udah layu. Di situ kita nggak kuat tuh, kita keluar dari kamar mandi kecil itu, kita langsung ke naikin tangga tuh ke lantai 1. Lantai 1 kita naik tuh bareng-bareng tuh, bareng-bareng. Di situ kan ada 2 kamar di lantai 1, ada berapa kamar sih? 2 Ada sekitar 2 ya? 2 sampai 3. 2 kamar tuh kita ini di kamar utama lembab banget itu, lembabnya beda banget, lembabnya lebih dari kamar mandi. Pas masuk tuh langsung pengap. Iya pengap, aneh kayak apa sih? Lembab pengap kan aneh gitu ya, merinding tuh kan kita semua situ, merinding, tiba-tiba ada suara tuh dari atas dari lantai 3 tuh, nggak tahu itu suara apa, tiba-tiba kayak ya tau lah, tiba-tiba kayak cicak gitu atau toke kayaknya, tiba-tiba tokenya tapi bunyinya 7, kita hitung. Ganjil. Ganjil. Kalau misalkan ganjil itu Ada sesuatu, ada yang lain. buruk. Tapi kita masih ini aja berpikir jernih, kira udah kita lanjut. Kita di itu dengan juga baca doa gitu
kamar 2 nih, mulai nih ada hal-hal yang aneh. Ya bener. Nih di kamar 2 nih teman kita nih, kita sebut inisialnya siapa ya? J J ya. J dan D. J dan D. Ya kita sebut nih, yang pertama nih J nih badannya, dia kayak nggak mau ngomong gitu, dia udah kayak diem aja gitu, di pas kita explore di kamar kedua. Si J itu udah merinding tipis-tipis. Iya, dia keringet dingin. Kita lanjut nih. Nah, kita nggak tahu ya kalau dia itu penakut. Kita nggak tahu. Kalau dia penakut, akhirnya kita keluar dulu. Kita keluar. Saat kita keluar tuh, di situ kan ada kayak apa ya, tempat kayak kumpul gitu ya, di ini kan kamar. Jadi di sini ada tempat kumpul. Jadi kita di situ kita tanya dia, kenapa diem gitu? Gak jawab. Kita nggak jawab tuh, dia tiba-tiba matanya melotot, tinggal putihnya doang, tiba-tiba ngomong gitu. Dia bilang gini, kalian ngapain datang ke tempat saya, digituin. Kita pusing, kita nggak tahu tuh gimana tuh jawabnya. Kita bilang kita emang salah sih, nggak mohon juga ya. Terus itu kita bilang gitu, ya maaf untuk yang penghuni di sini, kita emang nggak ada mohon gitu ke mereka gitu. Di sini teman kita yang inisial J ini masih tetap aja ngeberontak gitu, masih kayak ya susah dikendalikan. Akhirnya kita panggil lah orang Pak Ustadz yang di situ ya, yang dekat masjid di situ. Kita minta bantuannya, susah lepasnya. Dia Berontak mulu ya? Iya, dia susah banget dikeluarin itu. Susah tuh. Udah tuh akhirnya ya berapa jam ya? Jam 1 baru bisa keluar. Iya, jam Padahal di situ kita masih di lantai 1. Badan dia tuh jadi dingin banget. Dingin banget. Di situ dia pas udah dikeluarin tuh lemas. Kita kayaknya udah nggak bisa lanjut explore kayaknya. Iya, Terus itu kita di lantai 1 doang. Terus juga banyak lanjut, abis itu kita banyak banget di situ, kayaknya kita berhentiin dulu di hari ini, apa kita lanjut besok gitu. Kita bawa tuh ke rumah Yopa, kita nginep di rumah Yopa. Besoknya kita pulang ternyata teman kita inisial J demam tinggi. Kita pun jenguk gitu, dan menjelang seminggunya kita mencoba lagi. Kita nggak pernah patah menyerah tuh di situ. Seminggu lagi kita terus tuh di situ, kita pertama-tama kita mohon doa, nggak ada gangguan. Ya habis itu kita lanjut ke lantai 1, nggak ada gangguan. Lantai 2 baru kita explore tuh. Wah, gimana ya lantai 2? Di lantai 2 ceritain dah. Lantai 2 tuh paling bau. Oke, di lantai 2 ini nih, gua ya pas itu ada gak sih yang gue nemu ini boneka voodoo, boneka yang kayak buat santet itu. Nah, iya ada. Iya, itu gue nemu di situ tuh. Nah kan awal nih kan yang ruangan atas nih, yang kanan kan yang tempat buat pesugihan kan. Nah yang kiri masih kunci nih. Ya. Terus gua coba bukaan, masih kunci. Gue dobrak dikit kan karena gue penasaran. Nah pas gue dobrak jebret kebuka. Nah di ini nih dalamnya tuh ada kayak lemari nih. Jadi ini kan ini pintu. Nah depannya lemari. Terus depan ini tuh kayak ada kaca. Ininya kosong. Ya gue ngeliat ya. Nah di depan lemari kan ada ini ya, kayak ada bukan depan lemari, sorry, depan kaca kan ada meja. Di mejanya ini nih gue nemu boneka santet. Iya. Nah ini boneka santet ini dia bentukannya warna biru nih, warna biru. Kecil. Terus juga di situ ada kayak bekas inian jarum. Si tusuk-tusuk gitu ya? Iya, bener tusuk-tusuk. Terus di itu juga di boneka itu di bagian kepalanya itu tuh di apa sih namanya? Ada tali diiketin ke leher bonekanya. Ya, kepala bonekanya tuh. Sampai lehernya itu ngecekek itu, sampai pengen putus. Apa dia nyatet orang sih? Kayaknya feeling gue situ dia yang nyatet orang sih. Bisa jadi. Iya jadi. Apalagi di situ ada lilin merah lagi segede gini. Jadi yang di satu tuh di ini toren merah itu. Iya, kita orangnya di dalam toren merah. Bisa jadi. Kita kan nggak sampai lantai 3 di situ. Soalnya ya waktu kita juga kan terbatas waktu itu kan, gara-gara Pak Ustadz bilang kita nggak boleh explore malam-malam. Kita explore di situ sore. Kita nggak boleh malam, katanya malam ya bahaya katanya. Takut kenapa-napa. Iya, dari situ kita explore dari jam 5.
terbatas loh waktunya, kita explore lah di situ terus di lantai 2 tuh, terus banyak lah ya. Ya mau pas kita mau naiknya tuh, wah tiba-tiba aja ya udah kita turun kita briefing semuanya, teman kita aman semuanya, clear semuanya ya. Banyak tuh kejadian yang ketangkep di kamera waktu yang malam-malam kita baru inian, apa tuh yang kita explore malam-malam yang baru pertama hari tuh. Iya. Banyak ketangkepan tuh teman kita yang inisial D itu, Mas D itu dia nangkep pocong, kuntilanak di situ, dia moto tuh. Videonya ada nggak sih? Iya, Ada. Benar, kita tunjukin nih. Bukan yang ketangkap pas lagi di video ya? Ya video, tapi kan karena kurang jelas kita screenshot. Nanti juga kita tunjukin video sama fotonya ya. Ini kita ke rumah yang ini belum? Udah kali kan lu. Belum masuk kayaknya. Ini kita ke rumah yang ini belum? Udah kali kan lu. Belum masuk kayaknya. Ya tunggu. Nah pokoknya banyak lah ya kejadian aneh di rumah situ. Gue sih bingungnya itu ke rumah kenapa kagak diinin aja ya? Ya nggak dibolehin orang masuk gitu. Atau diapain, dirubuhin sih, gue bingung ya kenapa gak dirubuhin aja. Kenapa Itu Tio? dia. Iya. Mungkin kalau dirubuhin bukan ide yang bagus sih kata gua. Kenapa? Soalnya ntar kalau misalnya tuh rumah dirubuhin nih, terus diganti lagi sama bangunan lain, itu bangunan bakal diisi juga sama itu penghuni. Nah, Iya juga. Itu juga Bisa. bisa jadi. Makanya kalau kata gue sih mending udah rumah tuh dibiarin aja dulu untuk sementara, sampai nanti ada kepastian yang jelas gitu buat diapain itu rumah. Gitulah. Katanya itu juga dulu tuh tanah bekas rumah ini ya, kuburan gitu ya. Kuburan ini kan makam ini ya. makam lama. Makam umum katanya. Nah iya itu kata warga sekitar sih gitu dulu. Tapi dulu ya. Iya dulu gitu. Nah di kebonan juga nih masih ada bekas batu nisan coy. Coy lo di kebonan nih. Ini kan depan rumah gede. Nih, ya coba minjem HP dah buat iya. ini. Nih depan kan ini nih ibarat ini rumah gede kan. Nah ini ada jalan kecil nih. Nah depannya itu lapangan kebun lah. Nah di pojokannya ke sini nih. Kan pojokan sini kan kayak ada pohon gitu, pohon gede. Iya. Di belakangnya itu tuh gue liat ada bekas batu nisan. Gila. Tapi kuburannya rata ya. Iya, itu dia. Lu lihat gitu namanya siapa gitu. Lu enggak. Oh, Cuma enggak ada. batu nisan doang, itu batu kayak gini bentukannya, kayak batu nisan pada umumnya. Tapi soal nama gue nggak bisa ngeliat sih, soalnya itu Udah lama ya. Iya udah lama. Batu nisan sama makamnya itu ada berapa ya? Waduh, kalau jumlahnya sih bisa gue estimasiin mungkin puluhan, soalnya itu tempat tuh gede banget itu. Alah, Banyak gue ngerinya itu Iya. kayak korban-korban yang pesugihan gak sih? Gue takutnya aja. Bisa jadi. Bisa itu aja sih. Gue takutnya aja. Tapi yang apa juga sih pakai batu nisan, tapi kita nggak tahu ya. Nih, ini yang masih gue pertanyaan nih. Yang masih janggal tuh ya. Masih Coba. janggal nih. Apa tuh? Kalau tempat itu bekas pesugihan, terus pesugihan tumbalnya nyawa, kenapa sang ini pemilik menumbali nyawanya sendiri buat harta? Iya, gue bingung. Apa? Kayaknya dia dikejar. Apa dia kayak dia minta tumbal apa gitu? Bisa jadi ya. Bisa juga dikejar utang. Bisa jadi. Iya. Tapi Enggak sih, kata gue nggak bakal dikejar utang. dia Berarti di situ keluarganya emang udah habis, tinggal dia sendiri waktu itu. Iya. iya, dia ibarat anak terakhir lah. Oke. Kalau gitu sih bisa utang sih kalau gitu. Gak tahu aja kita bisa utang atau gimana. Kalau kata gue sih ya, dalam kata gue aja sih ini yang pesugihannya ini nih. Dendam. Bukan dendam. Dia minta tumbal. Gak mungkin lah ya kali dia dendam sama tuannya. Kata gue dia minta minta tumbal lagi, tapi orangnya ini nggak ada lagi tumbal. Jadi udah tinggal orangnya ini diambil. Itu dia. Kayaknya wah. Buat apa gitu tumbalnya? Ya kan buat dia kan bersekutu dengan setan. Pengabdi setan gitu. Ya Iya, mungkin bisa lah. Bisa kayak gitu. Bisa. Bisa jadi. Atau mungkin dia bekerja sama dengan setan nih, cuman buat ngejar kekayaan dunia semata. Oke guys, jadi yang ambil kita, poin utama kita dari sini adalah jangan mau kaya dengan cara cepat. Iya. Butuh proses untuk Butuh proses. kita kaya. Nggak ada yang namanya instan. Iya. Semua Di dunia ini dilakukan nggak ada yang dengan namanya tahap. instan.
butuh proses yang kita harus lalui. Kerja keras. Kerja keras. Itu dia, kerja keras salah satunya. Kalau nggak ada kerja keras, ya udah. Salahin sendiri kita sendiri, kenapa kita nggak mau kerja keras? Itu dia. Mungkin kayaknya sekian kali ya podcast kita kayaknya. Ya. Udah sering banget ini. Cukup udah. Gue kayaknya udah gak kuat gue. Oke, nanti foto-fotonya kita kasih di Ya, di di klip. Ya. Iya gitu lah. Tadi editor ya tolong ya. Oke, sekian dari Bentar dulu. belum ya. Penutupan dulu. Oke. Coba. Oke. Tunggu deh. Oke, penutupan dari kita. Oke. Gua Yova. Ini Gua Nami. Gua Rafael. Gua Rafa. kami berempat dari member. Oh ya, pamit undurkan Pamit undur diri. diri. Sampai di cerita selanjutnya. Bye bye.